Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salakara, Bamanapur di Salakara. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Suku Madura mendiami wilayah Jawa Timur, terutama kawasan Pulau Madura. Selain itu, orang Madura juga banyak yang merantau ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan, Jabodetabek, Bali, juga negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit dan Sambas pernah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura disebabkan oleh kesenjangan sosial. Tetapi sekarang kesenjangan itu sudah mereda dan etnis Madura dan penduduk setempat sudah rukun kembali. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, ramah, giat bekerja, dan ulet. Mereka suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang perantauan asal Madura umumnya berprofesi sebagai pedagang, misalnya berjual beli besi tua, pedagang asongan, dan pedagang pasar. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam, seperti halnya suku Melayu atau suku Bugis, yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sebabnya dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura. Suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokatase, atau sama dengan larung sesaji. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pakaian adat suku Madura. Pertama, pakaian adat Madura untuk pria. Pakaian adat Madura untuk pria disebut baju pesaan. Kedua, pakaian adat Madura untuk wanita. Pakaian adat Madura wanita disebut kebaya rancongan dan baju akugan. Makanan khas Madura. Pertama, sate Madura. Sate Madura merupakan sate ayam yang memiliki bumbu khas Madura dengan campuran kacang yang ditumbuk halus petis dan sedikit bawang merah. Bumbu kecap juga menjadi salah satu bumbu khas dari sate tersebut. Selain itu, selain ayam sebagai bahan utama, sate ini juga ada yang menggunakan kambing yang ditandai dengan digantungnya bagian kaki belakang si kambing di rombong sang penjual sate. Kedua, nasi serpang Madura. Nasi serpang adalah masakan yang menggabungkan makanan khas Madura dalam satu sajian. Nasi serpang terdiri dari nasi hangat, telur asin, kerang, dendeng sapi, mie soun, pepes tongkol udang, tahu, kerupuk kulit sapi bercampur kuah santan, peye kacang dan udang, serta yang terakhir adalah sambal terasi. Ketiga, rujak cingur. Cingur diambil dari bahasa daerah Madura yang mempunyai arti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak ini mempunyai cita rasa asin dan disajikan dengan ragam bahan seperti timun,
bengkuang, mangga muda, nanas, kedongdong, ditambah lontong, tahu, tempe, cingur, kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Di mah, engkau lo tak kau kehedo. Jadi jago di tang keluarga. Tepung pote tangan pote tolak. Madura, Pulau Garam sebutannya. Suku dengan sejarahnya yang panjang tercermin dari pengaruh Islamnya yang kuat terhadap budaya dan tradisinya. Menyimpan banyak budaya dan tradisi, namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Dulu kan masyarakat Madura, Pulau Madura termasuk wilayah tandus, gersang, kering, dan jarang pepohonan. Bahkan lagi disebut sebagai Pulau Garam karena memang penghasil garam tinggi sekali di Madura. Kemudian tegalan yang kering itu mempengaruhi terhadap karakter kehidupan masyarakat Madura zaman itu, bahkan sebagian mempengaruhi terhadap kebudayaan, pada karakter kebudayaan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang ini. Kecenderungan orang-orang Madura punya etos kerja tinggi. Bahkan ada satu pepatah atau ungkapan, abental ombak asapo angin, berbantal ombak berselimut angin. Karena orang pesisir cenderung itu berlayar, merantau ke wilayah-wilayah jauh sekali, entah di mana, ke Nusantara bahkan di Asia. Kemudian ketika sudah mereka sudah melaut dan berusaha payah berbulan-bulan tidak pulang, baru menghasilkan laut sebanyak-banyaknya dan memberi kehidupan baru terhadap mereka. Akhirnya mereka ingin bersyukur kepada yang Sang Pencipta, yaitu dengan cara-cara melarungkan sajian-sajian untuk sebagai ucapan terima kasih kepada laut. Itu rokatase. Rokatase memang istilah itu muncul untuk bahasa Madura, jadi rokat itu menyelamati, tase adalah laut, jadi penyelamatan laut. Kalau orang-orang Jawa disebut, orang pesisir Jawa disebut dengan petik laut. Ada menyebut lagi larung sesaji dan sebagainya. Antarja, di mana keadaan bumi sekarang? Berbeda dengan orang-orang pesisir di Madura. Orang-orang perbukitan di Madura yang mata pencarian utamanya sebagai petani, mereka lebih membutuhkan hujan untuk mengairi sawah mereka. Namun menariknya, ketika hujan tidak segera turun pada musimnya, mereka akan melakukan sebuah permainan. Zaman awal ketika permainan pukul-pukulan itu dari benda apapun yang mereka pegang, hanya kok turun hujan. Mereka yakin ternyata dari permainan itu hujan yang bisa turun. Makanya tahun-tahun berikutnya dibuat satu tradisi tahunan menjadi ojung. Untuk ditahukan yang macam ojung, tameng, semuanya dibungkus kecuali tangan kanan. Ojung dan diiringi dengan kelut. Ojung itu perkelahian, mukul ke punggung lawan. Jadi one by one atau satu lawan satu, mereka memegang satu alat menjalin, kemudian mereka memberi pertahanan di bagian tubuh, ke mata, kepala dan sebagainya, dan kaki itu dilarang memukul bagian depan, harus bagian belakang di punggung.